Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Afisa Rafia di channel YouTube saya. Dan di video kali ini saya akan ngebahas masih tentang materi seputaran TIU ya teman-teman, yaitu tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke materinya. Oke, jadi di sini nanti jika misalkan ada teman-teman yang tanya, Kak, gimana sih cara membedakan mana soal yang masuk dalam kategori perbandingan senilai dan mana soal yang masuk dalam kategori perbandingan berbalik nilai? Oke, di sini saya akan jelaskan satu-satu ya teman-teman. Perbandingan senilai. Perbandingan senilai merupakan perbandingan dua variabel atau lebih yang jika satu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga ikut bertambah. Maksudnya gimana sih, Kak? Jadi, ketika di dalam satu soal nanti ada variabel A, jika soalnya itu variabel A ditambah, maka variabel B pasti akan ikut bertambah juga. Sampai di sini disimpan dulu ya, teman-teman. Dan kemudian perbandingan berbalik nilai merupakan dua variabel atau lebih yang jika satu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang. Oke, maksudnya di sini adalah perbandingan berbalik nilai jika variabel A bertambah, maka variabel B berkurang. Begitupun juga sebaliknya. Jadi, yang membedakan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan senilai ketika satu variabel ditambah, maka variabel yang lain ikut bertambah. Dan kalau perbandingan berbalik nilai, ada satu variabel ditambah, maka variabel yang lain berkurang. Oke, untuk agar teman-teman di sini lebih jelas, saya kasih ke contoh soalnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal, ibu membeli telur 10 kg untuk membuat 20 roti. Kemudian ibu membeli telur lagi sebanyak 20 kg dan dapat membuat roti sebanyak 40 roti. Kalau kita analisa dari soal ini, itu merupakan masuk ke dalam kategori perbandingan senilai. Kenapa sih kok masuk ke dalam kategori perbandingan senilai? Karena antara variabel A dan variabel B sama-sama bertambah. Jadi, semakin banyak telur yang dibeli oleh ibu, maka semakin banyak pula roti yang mampu dibuat oleh ibu. Paham ya teman-teman sampai di sini? Jadi kalau telurnya dikurangin, maka roti yang dibuat oleh ibu juga semakin sedikit. Dan jika telurnya semakin banyak, maka telur yang mampu dibuat oleh maka roti yang mampu dibuat oleh ibu juga semakin banyak. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya. Sebuah peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor ayam selama 10 hari. Dan kemudian beberapa ayam tersebut mati dan tersisa 10 ekor. Maka persediaan makanan akan habis selama 20 hari. Dari pernyataan di atas, kalau kita analisa, maka pernyataan di atas atau soal di atas itu masuk ke dalam kategori soal perbandingan berbalik nilai. Kenapa kok bisa masuk perbandingan berbalik nilai? Karena variabel A-nya ditambah, maka variabel B-nya berkurang. Begitupun juga sebaliknya. Maksudnya di sini adalah semakin sedikit jumlah ayam yang dimiliki peternak, maka semakin lama persediaan makanan habis. Paham ya teman-teman sampai di sini? Jadi teman-teman di sini paling nggak udah bisa membedakan mana soal yang masuk kategori perbandingan senilai dan mana kategori yang berbalik nilai. Gitu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Untuk membuat 60 pasang pakaian, seorang penjahit memerlukan waktu selama 18 hari. Jika penjahit tersebut bekerja selama 24 hari, berapa pasang pakaian yang mampu dibuat? A. 40 pasang, B. 90, C. 80, D. 75, dan E. 60.
Oke, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, jadi teman-teman harus analisa dulu apakah soal ini masuk ke dalam kategori perbandingan senilai ataukah berbalik nilai. Jika teman-teman salah dalam analisa, maka akan teman-teman salah dalam menjawab. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita analisa dulu. Di situ tertulis 60 pasang pakaian mampu dikerjakan selama 18 hari. Oke. Dan kemudian logikanya teman-teman ya, kalau kita pakai logika, jika 60 pakaian mampu diselesaikan dalam waktu 18 hari, maka harusnya 24 hari otomatis jumlah pakaian yang dikerjakan harusnya semakin banyak ya teman-teman. Oke, kita analisa berarti semakin banyak pakaian yang dibuat, maka waktu yang dibutuhkan pekerja semakin lama. Maka soal ini masuk ke dalam kategori perbandingan senilai. Oke, kita langsung coba hitung ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita coba lakukan perhitungan ya. 60 pasang pakaian mampu dikerjakan selama 18 hari. Kemudian karena berapa pasang pakaiannya yang kedua belum diketahui, maka kita kasih simbol X. X pakaian mampu dikerjakan selama 24 hari. Nah, ini nanti yang saya kasih kotak ini adalah nanti yang akan jadi acuan perhitungan kita. Oke. Ini saya coba lakukan pelan-pelan ya teman-teman, hitungnya. 60 per X sama dengan 18 per 24. Nah, 18 per 24 ini bisa kita sederhanakan ya teman-teman, biar nanti kita perhitungannya nggak repot, nggak kebanyakan angka. Jadi 18 sama 24 sama-sama dibagi 6. Jadi 3 per 4. Nah, kemudian ini jadinya setelah disederhanakan 60 per X sama dengan 3 per 4. Nah, ini kalau udah kayak gini kita coba perkalian silang. 3X sama dengan 60 kali 4 sama dengan 240. Jadi X sama dengan 80. Oke, ada ya teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Pak Alex, seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor ayamnya selama 18 hari. Kemudian ia membeli lagi 4 ekor ayam. Berapa lama persediaan makanan itu akan habis? A. 24, B. 20 hari, C. 15 hari, D. 10, E. 12. Oke, saya ingetin lagi ya teman-teman. Ketika menemukan soal seperti ini, teman-teman analisa dulu. Teman-teman lihat lagi soalnya, apakah ini masuk ke perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kalau kita analisa dari soalnya, ini masuk ke dalam kategori perbandingan berbalik nilai. Kenapa kok masuk dalam kategori perbandingan berbalik nilai? Karena semakin banyak ayam yang dimiliki Pak Alex, maka persediaan makanannya akan cepat habis. Benar kan ya teman-teman? Nah, ini kita lakukan perhitungannya teman-teman. 20 ekor ayam, persediaan makanannya mampu dihabiskan dalam waktu 18 hari. Dan 24 ekor ayam mampu dihasilkan X hari. Oke? Kita coba perhitungan. Jadi, 20 per 24 sama dengan 18 per X. Nah, ini kalau kita buat pecahan ya teman-teman. Nah, jadi nanti ini yang saya kasih kotak ini nanti yang akan jadi acuan perhitungan kita, dasar perhitungan kita. Nah, untuk 20 sama 24 ini bisa kita sederhanakan ya teman-teman, sama-sama dibagi dengan 4. Jadinya 5 per 6.
Nah, ini kita tulis lagi, jadi 5/6 sama dengan 18 per X. Nah, ini nanti karena ini perbandingan berbalik nilai ya teman-teman, jadi salah satunya harus dibalik. Kalau perbandingan senilai itu tidak perlu dibalik, kalau berbalik nilai berarti salah satunya harus dibalik. Jadi 5/6 sama dengan X per 18. Oke, kita coba lakukan perkalian silang. Jadi 6X sama dengan 90. Langsung aja ya teman-teman, 90 itu dari mana? 90 itu dari 18 kali 5. Kemudian X berarti 90 dibagi 6 sama dengan 15. Maka jawabannya adalah yang C. Persediaan makanan itu akan habis selama 15 hari ketika dihabiskan oleh 24 ekor ayam. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 24 orang selama 20 hari. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan selama 15 hari, banyaknya tambahan pekerjaan yang dilakukan adalah A. 32 orang, B. 18, C. 8 orang, D. 6 orang, E. 10 orang. Nah teman-teman, kalau kita analisis dari soalnya, di situ adalah masuk ke kategori soal berbalik nilai. Kenapa kok masuk ke dalam soal kategori berbalik nilai? Karena semakin banyak pekerja, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan semakin sedikit. Paham ya teman-teman sampai di sini? Oke, teman-teman, di sini kita coba lakukan perhitungan. Jadi, 24 pekerja mampu menyelesaikan pekerjaan selama 20 hari. Sedangkan X pekerja yang ditanyakan mampu menyelesaikan 15 hari. Yang ditanyakan adalah 15 hari kerja itu dapat dikerjakan oleh berapa pekerja, oke? Kita coba perhitungan. Nah, karena ini berbalik nilai ya teman-teman, jadi ada salah satu harus dibalik. Kalau senilai itu 20/15, kalau berbalik nilai 15/20. Kita coba ubah ke pecahan, jadi 24 per X sama dengan 15 per 20. Nah, ini yang saya kasih kotak, ini adalah yang nantinya akan jadi acuan dasar perhitungan kita. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya teman-teman, 15 dengan 20 sama-sama dibagi 5 jadi 3/4. Nah, kita tulis ulang, jadinya 24 per X sama dengan 3/4. Nah, ini bisa kita kalikan silang, jadi 24, jadi ini berarti kalikan silang jadi 3X sama dengan 24 dikali 4 berarti sama dengan 96. Jadi X sama dengan 96 dibagi 3 adalah 32 ya teman-teman. Benar ya teman-teman? Nah, karena ini yang ditanyakan adalah tambahan pekerja, banyaknya tambahan pekerja, jadi jawabannya bukan 32. Maka karena ini yang ditanyakan adalah tambahan pekerja, maka nilainya adalah 32 dikurangi jumlah pekerja yang sudah ada tadi. Tambahannya jadi 32 dikurangi 24. 32 dikurangi 24 adalah 8. Jadi, banyaknya tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah 8 orang. Jadi, jawabannya yang benar adalah yang C. Ingat ya teman-teman, di sini jangan sampai salah, jangan sampai terkecoh. Jika di soal ada tulisan banyaknya tambahan pekerja, maka
jawaban yang kita peroleh harus dikurangi dengan jumlah pekerja yang sudah ada. Oke, teman-teman? Sampai di sini paham ya? Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam 30 hari oleh 10 orang. Setelah bekerja 12 hari, pekerjaan terhenti selama 6 hari. Agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak A. 1 orang, B. 2 orang, C. 5 orang, D. 10 orang, dan E. 15 orang. Nah, ini sepertinya soalnya ada modifikasi dikit ya teman-teman. Oke, kita analisa dulu. Kalau kita melihat dari soal ini, itu merupakan masuk dalam kategori perbandingan berbalik nilai. Kenapa masuk dalam kategori perbandingan berbalik nilai? Karena semakin banyak pekerja, maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu lebih cepat. Begitu sebaliknya. Oke, kita lakukan perhitungan ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita coba lakukan perhitungan. Nah, di sini ada soal pekerjaan dalam 30 hari itu diselesaikan oleh 10 pekerja. Nah, ini normalnya ya teman-teman, 30 hari itu dikerjakan oleh 10 orang pekerja agar bisa selesai tepat pada waktunya. Kemudian di soal itu tertera keterangan setelah bekerja 12 hari, pekerjaan terhenti selama 6 hari. Di sini kita coba analisa. Setelah bekerja 12 hari, berarti sisa harinya 30 dikurangi 12 hari, berarti sisa harinya adalah 18 hari. Oke, paham di sini? 18 hari ini normalnya adalah sesuai waktunya itu harusnya dipekerjakan oleh 10 orang pekerja. Dan keterangannya di sini, pekerjaan terhenti selama 6 hari, gitu ya teman-teman. Nah, logikanya, gimana caranya pekerjaan ini bisa selesai tepat waktu, padahal udah berhenti selama 6 hari. Berarti dari 18 hari, kita kurangi waktu berhentinya berapa? 18 dikurangi 6 jadi 12 hari. Nah, sisa 12 hari pekerja ini, agar pekerjaan bisa selesai dengan waktu yang sudah ditentukan, maka harus diselesaikan oleh berapa pekerja. Paham ya teman-teman sampai di sini? Oke teman-teman, jadi yang menjadi acuan kita atau dasar perhitungan kita adalah ya yang saya kotakin pakai simbol hijau ini ya teman-teman, garis hijau. Jadi itu yang sebagai acuan kita untuk melakukan perhitungan. Nah, kita coba rubah ke pecahan, jadinya adalah 18 per 12 sama dengan, nah ini karena kita soalnya adalah masuk ke dalam berbalik nilai ya teman-teman, jadi kita balik. Jadi bukan 10 per X, tapi X per 10. Nah, ini yang jadi acuan dasar perhitungan kita. Kita lakukan perkalian silang ya teman-teman. Jadi 18 kali 10 sama dengan 180. 12 dikali X sama dengan 12X. Jadi X sama dengan 180 dibagi 12 sama dengan 15 pekerja. Oke, ada ya teman-teman jawabannya. Tapi ingat lagi ya teman-teman, kita balik lagi ke soal yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Berarti tambahan pekerja di sini adalah 15 pekerja hasil hitungan tadi dikurangin dengan jumlah pekerja yang sudah ada tadi. 15 dikurangin 10 orang. Jadi ini maaf ya, saya hapus dulu biar jelas. Jadi 15 dikurangin 10 orang sama dengan 5 orang pekerja.
Oke ya teman-teman, jadi jangan sampai terkecoh di sini. Ketika dia soal ditanya tambahan pekerja, berarti teman-teman harus mengurangi dulu dengan jumlah pekerja yang sudah ada tadi. Kecuali pertanyaannya di sini tidak ada kata tambahan, berarti jawabannya adalah 15 orang pekerja. Karena ini yang ditanyakan adalah tambahan pekerja, maka jawabannya adalah yang C, 5 orang. Oke teman-teman, paham ya sampai di sini? Oke, sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Apabila ada yang bingung atau yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, see you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.